Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merangkum film bergenre psikologis thriller tahun 2003 yang berjudul Identity. Tema dari film ini sebenarnya diadaptasi dari novel karya Agatha Christie yang berjudul There Were None, yang berkisah tentang 10 orang yang tidak saling mengenal terjebak di sebuah pulau, lalu mereka mati satu persatu. Bagi kalian pecinta novel-novel misteri, tentu sudah tidak asing lagi dong dengan karya-karya Agatha Christie. Film ini disutradarai oleh James Mangold yang juga menyutradarai film Logan, Wolverine, Ferrari vs. Ford, dan diantaranya dibintangi oleh John Cusack, Amanda Peet, dan Ray Liotta. Film ini diawali dengan seorang dokter kejiwaan bernama Dr. Malik yang sedang menganalisa berkas-berkas pasiennya bernama Malcolm Rivers yang mengidap penyakit kepribadian ganda akibat trauma masa kecilnya. Pasiennya ini menjadi tersangka tunggal dalam pembunuhan berantai 4 tahun lalu dan divonis hukuman mati. Dr. Malik berusaha untuk mencari bukti bahwa pasiennya ini tidak bersalah di persidangan. Scene beralih di mana ada keluarga yang sedang mengendarai mobil ingin pergi ke Anderson di California. Sang ayah bernama Josh York, istrinya bernama Alice York, dan anak mereka bernama Timothy York. Sekedar informasi, Timothy adalah anak tiri dari George. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil yang mereka kendarai bocor. Karena tidak membawa ban cadangan, si ayah terpaksa memperbaikinya di pinggir jalan. Saat George memperbaiki ban, si ibu terlihat bermain dengan anak mereka yang menunggu di dalam mobil karena hujan lebat mengguyur. Lalu, tiba-tiba, tanpa disadari, si ibu tertabrak mobil yang melaju kencang. Mobil tersebut milik mantan aktris bernama Caroline Susan dan dikendarai oleh sopirnya bernama Edward Dakota atau biasa dipanggil Ed. Ed langsung turun untuk melihat keadaan korban yang ditabraknya. Ia mencoba meminjam telepon ke majikannya, tetapi sayang teleponnya mati. Karena tidak ada telepon dan mereka tidak mengenal wilayah tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Alice ke motel terdekat sehingga dapat meminta bantuan dari sana. Sesampainya di motel, mereka disambut oleh pengurus motel bernama Larry Washington. Larry mengatakan bahwa telepon di motel juga tidak dapat digunakan akibat hujan lebat. Ia memberitahu Ed ada UGD yang tidak jauh dari motel. Ed berencana pergi ke UGD tersebut dan membawa ambulans agar dapat membawa Alice ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pergi menggunakan mobil majikannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Paris Nevada. Ia meminta Ed agar memberinya tumpangan karena mobilnya mogok akibat banjir. Ed pun menyetujuinya asal Paris mau ikut dengannya terlebih dahulu ke rumah sakit. Paris mengatakan arah ke rumah sakit juga tergenang banjir karena ia baru saja lewat dari sana. Tapi Ed tidak menghiraukannya dan tetap ingin mencoba melewatinya. Dan benar saja, mobil mereka mogok saat berusaha menerjang banjir. Beruntung, mereka bertemu dengan sepasang pengantin baru bernama Virginia Isiana dan suaminya bernama Lou Isiana. Ed mencoba meminjam telepon mereka. Sialnya, pasangan suami istri itu tidak memiliki telepon. Ed meminta pasangan tersebut agar mengantarnya ke rumah sakit melalui arah yang berlawanan. Lou pun mengatakan itu tidak mungkin karena jalanan tersebut juga tergenangi oleh banjir yang mustahil bagi mereka untuk melewatinya. Akhirnya mereka semua kembali ke motel dan memutuskan untuk menginap di sana sampai cuaca lebih baik. Lalu datanglah mobil kepolisian yang sedang membawa tahanan. Polisi bernama Rhodes dan tahanannya bernama Robert Maine. Polisi tersebut hendak melakukan pemindahan tahanan, tapi sayang, ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya akibat hujan dan banjir, dan memutuskan untuk menginap juga di motel tersebut. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Larry pengurus hotel mengizinkannya. Polisi dan tahanan tersebut mendapat kamar nomor 10. Tahanannya diborgol di pipa di dalam kamar mandi.
Sementara itu, Caroline, si aktris, berusaha mencari sinyal teleponnya agar dapat menelepon. Tapi, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Ed yang mendengar suara jeritan itu pun menjadi curiga dan mencoba mencari sumber suara berasal. Betapa kagetnya Ed saat menemukan majikannya yang tinggal kepalanya saja ada di dalam mesin cuci. Dan ia juga menemukan kunci kamar nomor 10. Seperti yang kita tahu, kamar nomor 10 adalah kamar milik polisi beserta tahanannya. Rhodes teringat tahanannya yang ia borgol di dalam kamar mandi. Mereka langsung bergegas untuk melihat tahanan tersebut dan benar saja, Robert Maine si tahanan sudah kabur melalui jendela. Mereka segera mencarinya, tetapi tidak ada tanda batang hidung dari Robert Maine. Penghuni di motel menjadi panik. Ginny yang sedari awal sedang tidak akur dengan suaminya memutuskan ingin pergi dari motel. Tapi niatan Ginny langsung dicegah oleh suaminya. Pertengkaran mereka semakin parah saat Ginny mengatakan ia pura-pura hamil agar Lou menikahinya. Emosi Lou pun makin menjadi saat mendengarnya. Ginny lari bersembunyi ke dalam kamar mandi untuk menghindari amarah suaminya. Mereka adu mulut dari balik pintu, lalu lama-lama Ginny tidak mendengar suara suaminya lagi. Ia penasaran dan membuka pintu. Betapa kagetnya Ginny saat ada seseorang yang ingin menyerangnya. Beruntung, ia dapat menutup pintunya kembali dan kabur lewat jendela. Ed dan Rhodes yang mendengar cerita Ginny langsung mengecek ke kamar. Lou ditemukan sudah tidak bernyawa bersimbah darah. Singkat cerita, Robert Maine, si tahanan, akhirnya ditemukan Rhodes sedang bersembunyi di dalam gudang. Mereka berhasil melumpuhkan dan mengikat Maine di kursi. Larry bertugas menjaga Maine, sementara Ed dan Rhodes mencari petunjuk lain. Ed menemukan kunci kamar nomor 9 di saku celana Lou. Ed pun memberitahu Rhodes bahwa kunci yang ditemukan di jenazah seperti hitungan mundur. Lalu, Rhodes melihat Larry berkeliaran dan tidak menjaga Maine. Rhodes langsung ke gudang untuk mengecek tahanannya. Ia sangat marah kepada Larry karena Rhodes menemukan tahanannya sudah tewas dengan pemukul baseball menusuk mulutnya. Rhodes menemukan kunci nomor 8 di bawah sepatu jasad tahanannya. Ia menganggap Larry pelaku pembunuhan selama ini. Tentu saja Larry membantah tuduhan tersebut. Dalam keadaan terpojok, ia menyandra Paris agar bisa lolos. Tetapi mereka malah menemukan fakta yang lain. Mereka menemukan mayat terjatuh dari lemari pendingin. Dan ternyata mayat tersebut adalah pemilik motel yang asli. Larry akhirnya berhasil kabur dan berencana pergi mengendarai truknya yang tersimpan. Saat ingin kabur, peristiwa tragis lainnya terjadi. George tertabrak truk oleh Larry saat ingin menyelamatkan Tim. Josh pun langsung tewas di tempat. Larry yang berhasil diringkus menceritakan bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Saat ia datang ke motel tersebut, ia menemukan pemilik motel sudah tewas akibat serangan jantung. Karena tidak tahu harus menghubungi siapa, ia meletakkan jasad pemilik motel di dalam lemari pendingin sampai ada keluarganya yang datang. Tapi setelah itu, banyak tamu yang datang. Karena Larry sedang bangkrut, akhirnya ia menjalani bisnis motel tersebut untuk sementara. Tentu saja Rhodes tidak percaya begitu saja dengan semua yang diceritakan oleh Larry. Mereka semua memutuskan untuk berada di dalam satu kamar. Di sisi lain, Alice, ibu Tim, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya yang memang sudah sekarat setelah kecelakaan. Tetapi Rhodes menemukan kunci nomor 6 di bawah tubuh Alice. Ed bingung karena jelas-jelas Alice meninggal karena kecelakaan. Dan Paris menanyakan di mana nomor 7-nya. Mereka mencoba mengecek jenazah George, dan benar saja mereka menemukan kunci nomor 7 di saku celana George. Paris menjadi histeris. Mereka tahu George mati karena kecelakaan dan kejadiannya tepat di mata mereka. Tetapi kenapa kunci-kunci tersebut ada di jenazah korban kecelakaan seperti korban pembunuhan sebelumnya? Ed, yang merasa sesuatu yang tidak beres terjadi, menyuruh Paris dan Ginny juga membawa Timothy untuk pergi dari motel menggunakan mobil Ginny. Ginny dan Tim pergi duluan ke mobil. Saat sampai di mobil, tiba-tiba mobil yang mereka naiki meledak. Ed, Rhodes, dan dibantu Larry berusaha memadamkan api sesegera mungkin. Saat api padam, anehnya mereka tidak menemukan jasad Tim dan Ginny.
Sangat aneh karena tidak mungkin jasad mereka langsung hangus tidak tersisa. Mereka dibuat tambah bingung saat melihat jasad Charles yang tertabrak mobil tadi juga lenyap. Tidak hanya itu, tapi semua jasad hilang. Paris menjadi histeris. Ia berteriak untuk segera menghentikan semua permainan ini. Paris menganggap ini semua hanyalah permainan. Ia hanya ingin pulang karena minggu depan adalah ulang tahunnya. Larry membalas bahwa ia juga berulang tahun minggu depan. Tanpa disadari, mereka menemukan garis lurus yang menghubungkan mereka semua. Semua penghuni motel yang terjebak malam itu memiliki tanggal lahir yang sama, yaitu tanggal 10 Mei. Ed yang kebingungan tiba-tiba tersadar sudah berada di sebuah ruangan di mana banyak orang yang mengamatinya. Ed bertanya, kenapa ia ada di ruangan tersebut? Ia seharusnya berada di motel. Dr. Malik, seorang dokter kejiwaan, menjelaskan kepada Ed bahwa ia sedang menjalani terapi untuk orang yang berkepribadian ganda. Dr. Malik menunjukkan foto Malcolm Rivers kepada Ed dan menanyakan apakah ia mengenalinya. Tentu saja Ed tidak mengenalinya. Foto tersebut adalah Malcolm Rivers, seorang yang mengidap kelainan jiwa kepribadian ganda. Ia adalah tersangka tunggal atas pembunuhan 4 tahun lalu dan divonis hukuman mati. Dan Ed adalah salah satu kepribadian dari Malcolm. Dr. Malik ingin membuktikan kepada para saksi, jaksa, dan hakim bahwa Malcolm bukanlah pembunuh. Raganya saja yang membunuh, tapi jiwa yang lain yang melakukannya. Ia sengaja membuat terapi kepada Malcolm agar ia mempertemukan semua kepribadiannya dalam waktu bersamaan dan mengurangi kepribadiannya dan menyisakan kepribadian yang baik. Lalu, scene beralih ke motel kembali. Paris menemukan berkas di dalam mobil polisi dan mengetahui bahwa Rhodes sebenarnya adalah seorang tahanan yang kabur. Rhodes menyerang Paris karena ia mengetahui hal tersebut. Beruntung, Larry datang menolong Paris, tetapi Rhodes lebih cepat dan menembak Larry lebih dulu. Ed yang melihat berusaha menyerang Rhodes. Baku tembak terjadi di antara mereka berdua, yang berakhir dengan tewasnya mereka berdua. Tersisa Paris yang selamat. Ia langsung pergi meninggalkan motel tersebut dan pulang ke rumahnya di ladang jeruk. Saat sedang menggali tanah untuk menanam, Paris menemukan kunci nomor 10. Paris yang kaget lalu melihat tim di depannya dan menyerang Paris. Sosok timlah yang selama ini membunuh para korban di motel. Secara bersamaan, Malcolm menyerang Dr. Malik saat ia dalam perjalanan ke rumah sakit jiwa. Jadi, sosok Tim yang merupakan kepribadian sebagai pembunuh dari dalam diri Malcolm. Oke, saya bakal jelasin sebenarnya apa yang terjadi di film ini. Jadi, semua kejadian di motel itu tidak nyata. Itu semua merupakan delusional dari Malcolm Rivers yang mempunyai penyakit kepribadian ganda. Dan semua tokoh di motel adalah 10 kepribadian dari Malcolm. Di bawah terapis dokternya, ia berusaha untuk mengumpulkan semua karakternya dalam waktu bersamaan dan berusaha mengurangi kepribadiannya berharap menyisakan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, semua karakter yang terbunuh di motel merupakan kepribadian Malcolm yang telah hilang. Hal itu dilakukan dokternya untuk membuktikan di sidang bahwa Malcolm tidak bersalah karena terbukti mengalami kelainan jiwa. Tapi justru terapi yang dilakukan Dr. Malik malah meninggalkan sosok jahat dalam diri Malcolm, yaitu kepribadian Tim. Kepribadian Tim mirip dengan Malcolm kecil yang ditinggal oleh ayah kandungnya. Dan film memang nggak dijelasin secara terperinci mengenai trauma dari Malcolm kecil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.